Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. King Teng memimpin orang-orang ke arahnya, dan ketika dia tiba tidak jauh dari Xiao Yan, dia tidak terbatas, mencibir, berpikir dalam hati bahwa kakak laki-lakinya akan melampiaskan amarahnya untuk dirinya sendiri. Tatapannya menatap Xiao Yan dengan tatapan main-main, karena kekuatan jiwa kakak laki-lakinya King Teng juga merupakan alam maya yang kuat, yang dibandingkan dengan keabadian para dewa. Kekuatan keempat bahkan lebih jarang. Saudara laki-laki ini sangat berbahaya untuk membakar dirinya sendiri untuk memurnikan laut batu giok, dan dia sangat bersedia. Setelah Yitong bekerja sama dengan King Teng untuk lebih dekat, dia memandang Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum, bekerja sama dengan King Wuya, dia tiba-tiba cemas di belakang, dan dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah jeda, dia hanya bisa mengepalkan tinjunya, mengertakkan gigi dan menahan Xiao Yan tidak memikirkannya, jadi dia setuju, dan King Teng tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan setuju begitu sederhana dan segera tersenyum. Saudara baik untuk membuat pengecualian. Saya sudah mencoba masuk ke sini sekali, dan untuk sampai ke sini, saya harus memiliki jimat api ungu. Saya tidak tahu apakah saudara bisa memiliki IV hijau untuk terus melihat. King Teng menyalakan api, dan gumpalan api ungu pengorbanan terentang dari telapak tangannya, muncul di telapak tangan Qi, maka kita semua dapat berkorban dan memadamkan api ungu. Selama semua orang berkumpul bersama, aliran yang stabil mendesak pengorbanan untuk memadamkan api ungu akan aman dan sehat. Saya berada di belakang stasiun mantan saudara laki-laki saya untuk memastikan bahwa semua orang tidak bijaksana dan Xiao Yan belum berakhir. Paviliun Jiuxuan Jindan, ada total 6 orang di sini, dan jumlah orangnya tidak lebih atau kurang, jika tidak, saya tidak tahu apa yang ingin dilakukan King Teng, tetapi Xiao Yan juga mencoba melihat apa yang ingin dia lakukan, keabadian para dewa. Ketiga, kekuatan jiwa abis, dan memang ada beberapa latar belakang. Adapun kekuatan King Teng, Xiao Yan bisa melihat melalui sisinya secara sekilas, dan beberapa orang tidak takut. Sekarang, ketika kekuatan jiwa pertempuran Xiao Yan dicocokkan, King Teng tidak akan menjadi lawan mendengarkan adik laki-laki. Anda masih mengenal saya yang mulia ilahi Jiu Yang King Teng dari alam dewa 9 surga memandang Xiao Yan dan memandang Xiao Yan, dia juga menguji Xiao Yan. Nah, setelah melihat beberapa wajah, Xiao Yan mengangguk, dan sudut mulut King Teng bergerak-gerak dan membual, dan dia tidak harus bertanggung jawab, dia tidak bisa menahan cibiran. Bagaimana mungkin antek seperti Xiao Yan mengenal orang terkuat di alam dewa 9 surga mereka? Yang mulia Jiu Yang, tampaknya yang mulia juga merupakan sosok terkenal. Karena itu masalahnya, ayo pergi, King Teng tidak terus mengatakan lebih banyak, lagi pula, dia tidak mengenalnya. Xiao Yan memiliki keputusan akhir, belum lagi bagaimana mengetahuinya. Sekarang mereka semua di sini untuk menghindari api, jika mereka dapat menggunakannya, mereka tidak dapat menggunakannya, maka setelah membunuh Jie akan sampai pada titik ini, kekuatan mereka sangat kuat, dan mereka juga memiliki kartu Hall yang kuat, jika mereka tidak memiliki kepastian mutlak, kebanyakan dari mereka tidak akan bergerak sesuka hati, dan mereka bisa menjadi wakil Master Pavilion dari Pavilion 9 Suan Jindan, dan pikiran mereka secara alami cukup berhati-hati. Luar biasa Xiao Yan, dari kekuatan jiwa alam void yang dipancarkan dan percakapan, bisa dirasakan tanpa menunggu mereka bergerak sepenuhnya. Banyak sosok melompat serempak, tanpa rasa takut bergegas ke lautan Burning Sky Purgatory. Ayo pergi, kita tidak bisa membiarkan kelompok maniak api itu berada di depan. Setelah King Teng selesai berbicara, dia dan Xiao Yan melirik 6 sosok satu sama lain, dan mereka melangkah ke api penyucian langit terbakar bersama, dan suhu terik di laut langsung menghantam. Beberapa orang dari paviliun pil emas 9 Suan segera mengeluarkan pil jantung es dan melemparkannya ke mulut mereka, dan semburan es Qi tiba-tiba terpancar dari tubuh mereka. Setelah menggunakan ini untuk membela diri melawan saudaranya, King Teng segera melemparkan pil yang sama ke anti-inflamasi. Setelah meminum pil, Xiao Yan tidak ragu-ragu, dan melemparkannya langsung ke mulutnya, memancarkan perasaan dingin di tubuhnya. Terima kasih Xiao Yan telah membuka mulutnya. King Teng mengangguk sedikit. Xiao Yan terletak di belakang tim. Ini adalah posisi teraman secara logis, tetapi juga posisi paling berbahaya bagi tim, karena mereka semua menghadap jauh darinya. Jika Anda ingin membuat perhitungan rahasia,
peluang keberhasilannya memang sangat tinggi. Bagaimana King Teng bisa mengatur dirinya dalam posisi ini, dan Kizimo, orang kuat yang dapat mencapai alam seperti itu, pasti tidak akan memiliki masalah, kecuali bagian belakang ini bukan tempat yang tepat, dan ada bahaya lain. Api di sekitarnya menjadi beton, dan tiba-tiba pedang raksasa api mengembun di udara, hanya 6 orang yang tiba-tiba menebas, dan pedang raksasa api jatuh dengan keras. Saat jatuh, orang-orang lainnya bubar pada saat yang sama, dan mereka akan menyebar ke arah api yang tersisa untuk sesaat, memerintahkan secara rahasia. Dengan akumulasi serangan berkedip-kedip di bawah kaki Xiao Yan, mereka bisa menghindari Xiao Yan dan tentu saja pedang raksasa api tidak menebas, tetapi pada saat ini, itu meledak dengan hebat, membentuk benturan dan tersapu. Selain nitrat, tubuh mereka semua melonjak keluar dari dampak api pemadam yang sama dengan lautan api, yang hanya menyapu kekuatan penghancur, dan memang sangat melemah. Sedangkan untuk anti-inflamasi, perlu diperhatikan bahwa api pemadam yang berasal dari benturan tidak terhalang, tetapi membiarkannya mengenai daging. Dia terkejut, daging dan darah di tubuhnya meledak, kabut darah keemasan memercik kemana-mana, dan mata King Teng membeku. Menurutnya, Xiao Yan tampaknya tidak terlalu pintar, dia berpikir bahwa Xiao Yan akan dipukul dengan keras, tetapi Xiao Yan merobek pakaian yang rusak di tubuh bagian atasnya dengan satu tangan, dan luka mengerikan di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang luar biasa. Kelahiran yang baik dari kekuatan fisik yang kuat. Jika Anda menelepon kami dan menunggu, Anda tidak dapat menahannya. Pikiran diam menyapu Xiao Yan dan melangkah keluar, yaitu, dia kembali ke tim, dan saudara laki-laki benar-benar kuat. Namun, saya lupa memberitahu Anda bahwa serangan api di sini dapat menyebabkan api silencer melemah. King Teng berkata, Xiao Yan mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa, sekarang tidak perlu memberitahunya bahwa dia telah mencobanya sendiri. Semua orang mempercepat dan berubah nanti, dan sangat berbahaya di sini. Kita harus melewati tanaman merambat hijau di kotak Yizu, dan kelompok itu mempercepat kecepatan mereka, dan sebelum semua orang bisa maju, 5 kadal monitor roh api muncul di depan mereka, dan kemudian bergegas menuju mereka. Saudara, mari kita bergabung untuk menghancurkannya. Perhatikan dia akan menghancurkan diri sendiri dengan api ungu keheningan, menahan peradangan dan mengangguk. Saya tidak tahu apakah kadal monitor roh api ini juga memiliki sub api pemadam keheningan di tubuh mereka. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi 1000 kaki, dan meledak dengan pukulan. Pukulan ini lebih besar dari kadal monitor roh api, dan kecepatannya sangat cepat sehingga tidak punya tempat untuk menghindari kadal monitor roh api dan langsung hancur menjadi bola api. Kemudian meledak hebat, dan Xiao Yan masih tidak menggunakan Silence Extinguishing Subfire kali ini, tetapi menggunakan tubuh fisiknya untuk menguji perlawanan. Dia tidak mengandalkan kekuatan fisiknya, tetapi merasakan aturan penghancuran ini, dan ingin mendapatkan pemahaman tentang Silent Flame adalah yang paling mendasar sekarang. Terlebih lagi, aturan penghancuran api ini benar-benar berada dalam jangkauan toleransi Xiao Yan pada saat mereka meledak di tengah. Xiao Yan benar-benar melihat gumpalan api ungu melayang, dan dia tidak ragu-ragu sama sekali. Terlepas dari dampaknya, dia menelan api bidak catur secara langsung dan menelan mata King Teng berkedip. Dia juga menembak dan membunuh 1 orang saat ini. Tetapi alih-alih mengurangi peradangan, dia menelan api ungu ini ke dalam tubuhnya, tetapi mengeluarkan labu merah dan memasukkannya ke dalam labu. Tidak seperti anti-inflamasi, mereka tidak memiliki kekuatan 7 asal di tubuh mereka, jadi mereka tidak berani langsung melahap api ungu pengorbanan Sekte Kelima. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.